Pengaruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda, anak-anak. Setelah Indonesia kembali di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah dipegang oleh Komisaris Jenderal. Komisaris ini terdiri dari Komisaris Jenderal Elliot dan Boykes yang konservatif, serta Komisaris Jenderal Van der Kevelen yang beraliran liberal. Untuk selanjutnya, pemerintahan di Indonesia dipegang oleh golongan liberal di bawah pimpinan Komisaris Jenderal Van der Kevelen tahun 1817 sampai 1830. Selama memerintah, Van der Kevelen berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil adalah dengan meneruskan kebijakan Raffles, yaitu menyewakan tanah-tanah terutama kepada bangsawan Eropa. Oleh kalangan konservatif, seiring dengan kesulitan ekonomi yang menimpa Belanda, kebijakan ekonomi liberal dianggap gagal. Kegagalan Van der Kevelen menyebabkan jatuhnya kaum liberal, sehingga menyebabkan pemerintahan didominasi kaum konservatif. Gubernur Jenderal Van der Bos menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konservatif di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, tanam paksa atau kita dengar kulturstelsel. Yang kedua, politik pintu terbuka. Dan yang terakhir adalah politik etis. Tanam paksa, pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai dengan 1831. Yang kedua, politik pintu terbuka. UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Dan yang terakhir adalah politik etis. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan Van der Venter ada 3 hal, sehingga sering disebut trilogi Van der Venter. Yang akan kita bahas pertama adalah anak-anak tanam paksa atau kulturstelsel. Ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa yang pertama adalah penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Dan yang terakhir, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Namun, dalam pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan, baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848-1850, karena paceklik, 9 dari 10 penduduk Grobogan
Jawa Tengah mati kelaparan. Mereka menuntut agar tanah paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanah paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanah paksa tersebut diantaranya adalah Douwes Dekker dengan menerbitkan buku yang berjudul Max Havelaar, Baron van Hove, dan Frans van de Putte yang menerbitkan artikel Suiker Contracten atau Perjanjian Gula. Pada tahun 1870, keluarlah Undang-Undang Agraria atau Agrariewet yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga 1870 keluar Undang-Undang Gula Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Melalui UU Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Dan yang selanjutnya adalah politik pintu terbuka. UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin pemerintah kolonial hanya dengan memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Sejak ada UU Agraria dan UU Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Dan yang terakhir adalah anak-anak politik etis. Dampak politik terbuka bagi Belanda sangat besar. Negara Belanda mencapai kemakmuran yang sangat besar. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van de Venter mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda, politik etis yang diusulkan Van de Venter ada 3 hal, sehingga sering disebut trilogi Van de Venter. Berikut ini isi trilogi Van de Venter. Irigasi pengairan, yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, edukasi pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Yang terakhir, migrasi perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya ke Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Van de Venter tersebut baik, akan tetapi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Berikut ini adalah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dari sektor irigasi, pengairan irigasi hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan dari irigasi. Yang kedua, edukasi. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak, pegawai negeri, dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan. Yang ketiga, migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya pemerintahan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera, khususnya di Delhi. Nah, itulah anak-anak pengaruh kebijakan pemerintahan Belanda dan kebijakan sewa tanah oleh Inggris. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya.
Oleh sepatutnya kita generasi muda harus mengenang dan harus mempelajari sejarah dengan semangat perjuangan. Terima kasih anak-anak, salam sehat dan tetap semangat.